pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban Anda hari ini dengan baik. Mudik Lebaran merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang tidak hanya bernuansa budaya, tetapi juga memiliki nilai spiritual. Selain untuk berkumpul dengan keluarga dalam merayakan Lebaran, mudik juga bentuk pengisian muatan kearifan lokal yang ada di kampung masing-masing. Bagi personel TNI Angkatan Laut, khususnya personel Pusidrosal yang akan melaksanakan kegiatan perjalanan cuti Lebaran, apabila membawa kendaraan untuk melengkapi surat-surat kendaraan, hati-hati di jalan, cukup istirahat selama perjalanan dan tidak melakukan pelanggaran selama melaksanakan mudik dan libur Lebaran. Perbarui informasi Anda tentang Pusidrosal dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hydroweek News edisi 7 April 2024 yang menyajikan sejumlah berita Pusidrosal teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya, Serda Raisa, kami mulai dengan berita yang pertama. KRI Dewa Kembar 932 bertolak dari Dermaga Sunda Pondok Dayung, Jakarta Utara untuk melaksanakan operasi survei dan pemetaan hidrosenografi atau Opsurta Hidros. Keberangkatan KRI Dewa Kembar tersebut dilepas oleh Komandan Satuan Survei Pusidrosal, Kolonel Pelaut Hendy Suhendi beserta perwira staf Sat Survei, Kamis 28 Maret 2024. Survei dan pemetaan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan pelayaran para pengguna laut yang melalui perairan Indonesia. Kapal Bantu Hidrosenografi atau BHO TNI Angkatan Laut yang dikomandani oleh Letkol Laut Pelaut Mustika Ari Wibowo ini selama 60 hari akan melaksanakan kegiatan pengumpulan data hidrografi, oseanografi, meteorologi, dan geografi maritim, serta melaksanakan investigasi bahaya pelayaran di sekitar daerah operasi surveinya untuk updating peta laut Indonesia. Dengan adanya pembaharuan data ini tentunya akan semakin meningkatkan kepercayaan pengguna laut, baik nasional maupun internasional terhadap data peta laut baik kertas maupun elektronik yang dikeluarkan oleh Pusidrosal. Dan Pusidrosal Laksamana Madya TNI Budi Purwanto dalam sambutannya saat memimpin upacara kenaikan pangkat 63 personel Pusidrosal yang terdiri dari 5 perwira, 43 bintara, 12 tamtama, dan 3 PNS periode 1 April 2024 bertempat di lapangan apel Pusidrosal, Jakarta Utara, Senin 1 April 2024. Dalam amanatnya dan Pusidrosal menyampaikan personel yang telah naik pangkat satu tingkat lebih tinggi dituntut untuk meningkatkan etos kerja dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang lebih baik sesuai tugas yang diemban. Oleh karenanya, tuntutan tersebut harus disikapi dengan tekad yang kuat dalam wujud loyalitas dan totalitas pengabdian terhadap tugas-tugas yang diberikan, sehingga organisasi akan menjadi lebih baik. Lebih lanjut, dan Pusidrosal menyampaikan bahwa kenaikan pangkat merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri sebagai salah satu bentuk kesejahteraan sekaligus penghargaan dari pimpinan TNI Angkatan Laut. Kapok Salidan Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Siswanto memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pembentukan panitia penerimaan dan pelaksanaan calon siswa kursus hidrografi kategori B internasional untuk surveyor umum serta perumusan tim Pokja tentang tugas dan tanggung jawab Kepala Lembaga Hidrografi Nasional bertempat di ruang rapat Pusidrosal Senin 1 April 2024. Kegiatan yang dihadiri oleh pejabat dan beberapa kadis terkait tersebut membahas tentang International Board on Standards of Competence for Hydrographic Surveyors atau IBSC, yaitu dewan yang dibentuk oleh International Federation of Surveyor IHO International Cartographic Association atau ICA yang bertugas menetapkan standar kompetensi surveyor hidrografi. Pendidikan surveyor hidrografi kategori B di bawah pembinaan Pusidrosal telah memperoleh pengakuan IBSC dengan menerapkan penyelenggaraan pendidikan menggunakan standar kurikulum FIG, IHO, ICA Standards of Competence for Survey Hydrography kategori B. Pusidrosal yang diwakili Sahli Besos Kumdang Kolonel Laut Pelaut Nunung Suhartono beserta perwira staf di Nautika Letkol Laut Pelaut Farid Muldianto menghadiri kegiatan site visit terintegrasi rencana penyelenggaraan sistem komunikasi kabel laut Faruna milik PT Faruna Cahaya Sentosa bertempat di Jemberana, Bali dan Kabupaten Muncar, Banyuwangi mulai tanggal 1 sampai 4 April 2024. Peserta site visit dihadiri oleh perwakilan dari Kemenko Marves, KPLP, Ditnav, Ditwilhan Kemhan, DKP Provinsi Bali, PUPR Provinsi Bali, Disnav Tipe A Kelas 2 Benoa Bali, Direktur PT Faruna Cahaya Sentosa, PT OMI. Kegiatan melaksanakan site visit yang berada di lokasi rencana landing point dan beach main hall Candi Kusuma Kabupaten Jembrana
dan melaksanakan site visit landing point dan bit mine hall yaitu SKKL Jawa Bali, kabel sistem milik Tria Smita, dan senter alur pipa kabel sesuai Kemen KP nomor 14 tahun 2021 dengan jarak kurang lebih 180 meter antara keduanya. Ketua Gabungan Jalasena Sri Pusidrosal Nyonya Diah Budi Purwanto dan Wakil Ketua Gabungan Jalasena Sri Pusidrosal Nyonya Yuni Roni Saleh beserta pengurus Gabungan Jalasena Sri Pusidrosal menghadiri bazar sembako di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 2 April 2024. Kegiatan bazar TNI dilaksanakan selama 2 hari, 2 hingga 3 April 2024, secara serentak di seluruh wilayah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Dan Pusidrosal memimpin tindak lanjut hasil kerja Asia Hydrographic Commission atau EAHC ke-10 bertempat di ruang rapat Pusidrosal Selasa 2 April 2024. Rapat yang dihadiri Wadan Pusidrosal, pejabat utama dan Kasatker membahas tindak lanjut hasil pertemuan Marine Spatial Data Infrastructure Working Group Asia Hydrographic Commission Steering Committee ke-10, Malacca Singapore Strait Electronic Navigational Chart Training Research and Development Center Board of Directors. Kapok Sahli dan Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Siswanto menghadiri buka puasa bersama dengan masyarakat pesisir dan ojek online di Masjid Ar-Rahman, Pasmar 1 Marunda, Jakarta Utara, Selasa 2 April 2024. Buka puasa bersama dengan masyarakat pesisir dan ojek online ini dipimpin langsung oleh Pangkormada RI, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata mewakili Kepala Staf Angkatan Laut, mengangkat tema tingkatkan ketakwaan, pererat silaturahmi, perkuat persatuan dan kesatuan, yang bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi, keluarga besar TNI Angkatan Laut, masyarakat pesisir dan ojek online, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Yudi Cahyadi bersama Laksamana Pertama TNI Muhammad Iskandar sebagai pengendali teknis memimpin rapat konfirmasi eksternal pelaksanaan audit kinerja Itjenal tahun anggaran 2024 di Rupat Pusidrosal, Rabu 3 April 2024. Rapat konfirmasi eksternal yang dihadiri oleh beberapa kasatker untuk memberikan masukan-masukan sehingga ke depan kegiatan-kegiatan yang masih memerlukan penyempurnaan agar segera ditindaklanjuti sehingga temuan-temuan pemeriksaan tidak akan terulang. Dan Pusidrosal mengikuti video conference dengan Kepala Staf Angkatan Laut dalam rangka pembagian paket lebaran kepada personel TNI Angkatan Laut bertempat di ruang serbaguna Pusidrosal, Rabu 3 April 2024. Kegiatan yang dilaksanakan serentak di seluruh jajaran satuan TNI Angkatan Laut, wujud perhatian dan kepedulian pemimpin TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan para mitra dari Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank Syariah Indonesia. Di akhir acara, Pusidrosal memberikan sebanyak 1.420 paket lebaran kepada personel Pusidrosal dan diberikan secara simbolis kepada personel Pusidrosal. Dan Pusidrosal menutup taklimat akhir pengawasan audit kinerja Pusidrosal tahun anggaran 2023 bertempat di ruang rapat Pusidrosal, Rabu 3 April 2024. Dan Pusidrosal dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan audit kinerja ini, staf Pusidrosal telah mendapat masukan-masukan yang komprehensif dan konstruktif, sehingga di masa mendatang kami dapat menjalankan tugas-tugas sesuai ketentuan dan memiliki kesamaan persepsi dan interpretasi dalam menjabarkan berbagai aturan yang berlaku. Lebih lanjut, kegiatan-kegiatan yang telah sesuai dengan aturan agar dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Kemudian, kegiatan-kegiatan yang masih memerlukan penyempurnaan agar segera ditindaklanjuti, sehingga temuan-temuan pemeriksaan tidak akan terulang pada kesempatan lain. Dan Pusidrosal melepas keberangkatan mudik bersama keluarga besar Pusidrosal bertempat di lapangan apel Pusidrosal, Jumat 5 April 2024. Mudik bersama dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ini, Pusidrosal memberangkatkan sebanyak 332 orang peserta mudik untuk keluarga besar Pusidrosal. Pelaksanaan mudik bersama ini, Pusidrosal bekerja sama dengan Mitra Bank Mandiri dengan menyediakan 8 armada bus dengan 5 rute arah jalur mudik diantaranya jalur utara 1 dan 2, jalur tengah 1 dan 2, serta jalur selatan. Dan Pusidrosal didampingi Ketua Gabungan Jalasena Sri Pusidrosal menghadiri upacara serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara bertempat di Taxiway Eko Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat 5 April 2024. Jabatan Kasau diserah terimakan dari Marsikal TNI Fajar Prasetyo SEMPP CSFA kepada penggantinya Marsikal TNI M. Tony Haryono SEMM dengan Inspektur Upacara Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydraulic News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydraulic News edisi berikutnya. Jala Citra Prajayodan, Jala Sifai Jaya Mahir. Justru di laut kita jaya.